Bu Ririn Destuti, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Teguh Ariwibowo, guru kelas 4 di SDN Mulanan 1. Yang pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi pelaksanaan supervisi di kelas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ririn. Ya, apa kabarnya Pak Ari hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Ririn. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi atau sebelum melakukan proses supervisi kelas, itu kita melakukan percakapan pra-observasi yang tujuan dilakukan supervisi itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Ari lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Pak Ari melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mampu memberi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, di sini nanti Pak Ari saya akan memberi beberapa pertanyaan. Pak Ari kira-kira sudah siap ya? Insya Allah siap, Bu Ririn. Mohon maaf ini tadi saya merepotkan juga. Ya, apa-apa, Bu Ririn. Yang pertama yaitu tentang tujuan dari pembelajaran yang akan disupervisi. Besok itu tujuan pembelajarannya apa Pak Ari? Untuk tujuan pembelajaran ada dua, Bu Ririn, yaitu yang pertama dengan mengamati gambar, membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman dengan rinci. Nah, yang kedua, dengan diskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman tentang ciri-ciri keberagaman budaya bangsa Indonesia. Jadi ada dua ya Pak Ari ya? Ya. Ada dua tujuan pembelajaran. Lalu untuk area pengembangan yang ingin dicapai apa dari pembelajaran itu? Untuk area pengembangan ada dua aspek, yaitu ada aspek keterampilan dan pengetahuan. Di mana aspek keterampilan tersebut waktu pembelajaran berlangsung itu kan saya membagikan LKPD untuk anak, saya membentuk kelompok membagikan LKPD untuk anak. Nah, setelah itu saya menyuruh anak untuk mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Nah, itu sudah mencakup aspek keterampilan. Dan yang kedua untuk pengetahuannya, aspek pengetahuan itu ketika saya menanyakan yang dimaksud dengan keberagaman budaya bangsa Indonesia dan anak-anak bisa menyebutkan contohnya, itu termasuk sudah mencakup aspek pengetahuan. Baik. Lalu berarti ada dua tadi, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak Ari ya? Iya, Bu. Lanjutnya lagi yaitu tentang rancangan pembelajarannya, mulai dari strategi, model, dan metode yang dipakai ketika pembelajaran itu nanti apa Pak Ari? Untuk yang pertama, strateginya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada konten atau media gambar atau alat peraga, ada proses atau berkelompok, dan yang terakhir produk menampilkan hasil diskusi. Oh iya. Untuk modelnya? Untuk model saya memakai model PBL, Project Based Learning, dengan berbasis pembelajaran berdiferensiasi KSP. Metode yang dipakai? Untuk metode yang dipakai metode diskusi berkelompok. Diskusi kelompok. Jadi nanti anak-anak dikelompokkan gitu ya Pak Ari ya? Oh, baik Pak Ari. Nah, berikutnya itu nanti ketika pembelajaran media apa yang dipakai untuk pembelajaran di kelas Pak Ari? Untuk media saya memakai media gambar. Alat peraganya yaitu berupa gambar yang nantinya saya membuat gambar lalu anak mengamati gambar tersebut. Dan LKPD, lembar kerja peserta didik. Baik Pak Ari, sungguh luar biasa ini rancangannya ya. Terus untuk pertanyaan terakhir ini Pak Ari, kira-kira saya bisa melakukan supervisi di kelasnya Pak Ari itu kira-kira kapan Pak Ari?
Insya Allah Jumat depan, yaitu pada tanggal 19 Mei 2023. Pak Ari sudah siap ya itu ya? Insya Allah siap. Ya, terima kasih Pak Ari. Nanti ketika Pak Ari melakukan pembelajaran di kelas, saya akan menginformasikan dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di pembelajarannya Pak Ari sebagai bahan evaluasi ke depan ya Pak Ari. Nah, setelah kita mengadakan percakapan pra-observasi ini Pak Ari, nanti Pak Ari juga saya minta untuk bisa mengikuti percakapan pasca observasi bersama Bapak pengajar praktek. Nanti kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei Pak Ari ya. 26 Mei bersama Pak pengajar praktek, Pak Imam nanti akan ke sini. Dan setelah percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang didapatkan Pak Ari? Alhamdulillah saya lebih mengerti Bu Ririn, dan pastinya saya lebih menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE yang lebih maksimal lagi ke depannya, dan serta mengetahui model pembelajaran yang saya gunakan ke anak nanti. Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya. Sama-sama Bu Ririn. Semoga pembelajarannya jadi luar biasa nanti dengan anak-anak ya. Siap Bu Ririn, terima kasih supportnya. Baiklah, terima kasih. Demikian tadi percakapan pra-observasi bersama Pak Ari, guru kelas 4 SDN Ulanan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Ari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sukses. Yes. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu supaya apa yang Pak Ari sampaikan nanti bisa diterima dengan baik. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Cabrek. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
amin ya rabbal alamin. Untuk mengecek daftar hadir kalian ya, sebelumnya ya hari absen dulu ya. Imam Nawawi, Hadir, Pak. Ataya, Hadir. Laurenza, Hadir, Pak. Raja, Hadir, Pak. Naufalin, Hadir, Pak. Adit, Hadir, Pak. Kenzi. Hadir. Ya, nah, semua masuk ya hari ini ya. Masuk. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Berapa anak yang tidak masuk? Tiga. Kenapa tidak masuk anak? Sakit ya. Nah, kita doakan ya yang sakit semoga lekas sembuh ya, teman-teman yang sakit semoga lekas sembuh. Nah, anak-anakku ya, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, masuk ke materi, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, dengan cara tepuk semangat. Masih ingat ya tepuk semangat ya? Masih. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Satu kali lagi tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Luar biasa. Nah, anak-anak ya, masih ingat tentang pelajaran minggu kemarin yaitu tema gotong royong? Masih ingat anak-anak? Masih. Nah, apa itu gotong royong? Aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Luar biasa jawaban dari Mas Tian. Tepuk tangan untuk Mas Tian. Ada lagi mungkin jawaban yang lain? Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan yang berat jika dilakukan bersama akan menjadi ringan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Ata. Nah, alhamdulillah kalian semua masih ingat. Nah, hari ini ya kita akan belajar bersama-sama tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita anak-anak dengan melihat atau dengan mengamati gambar, membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman dengan rinci. Dan yang kedua, dengan diskusi, kalian mampu menceritakan pengalaman tentang ciri-ciri keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, hari ini Pak Ari punya sesuatu untuk kalian semua ya. Pak Ari punya gambar untuk sampean semua ya, untuk kalian semua. Coba kalian perhatikan. Yang belakang kelihatan Mas Satria? Kelihatan. Kelihatan. Nah, hari ini ya kita akan belajar bersama-sama tentang berbagai macam budaya bangsa Indonesia. Ada yang tahu contoh yang bisa memberikan contoh berbagai macam budaya bangsa Indonesia? Ayo, angkat tangan. Apa Mbak? Mbak Najwa? Masakan adat. Oke, ada lagi bisa memberikan contoh tentang berbagai macam keberagaman budaya bangsa Indonesia. Pakaian adat luar biasa dari Mbak Ata. Siapa tadi? Rumah adat. Nah, upacara adat. Oke, luar biasa. Nah, anak-anak ya, keberagaman budaya bangsa Indonesia itu contohnya ada pakaian adat seperti di sini ya. Pak Ari punya gambar di sini ada pakaian adat dari Jawa Timur. Nah, pakaian adat apa ini anak-anak? Pakaian surjan. Luar biasa Mbak Ilma. Nah, yang atasnya yang seperti peci itu apa itu? Blangkon. Nah, yang perempuan ini memakai apa anak-anak? Seperti di Hari Pendidikan Nasional apa? Kebaya. Ya. Dan gambar kedua ya, gambar kedua ini ada presiden kita dan Ibu Iriana ya. Pak Jokowi dan Ibu Iriana memakai pakaian adat dari Sulawesi Tenggara, Buton. Nah, pakaian adat seperti ini. Bisa ya? Bisa apa? Kelihatan dari belakang, Mas Kudin? Kelihatan. Nah, yang ketiga ini ada contoh pakaian adat dari Bali. Yang keempat ada pakaian adat dari
Sumatera Utara. Nah, di samping pakaian adat ya, ada juga contoh berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia. Contohnya kalau di Jawa Timur itu sering kalian lihat mungkin atau sering kalian jumpai atau tetangganya yang masih punya ya rumah adat seperti pada gambar di sini, yaitu ada rumah adat joglo. Coba sekarang Pak Ari tanya, pernahkah kalian menjumpai atau melihat secara langsung rumah adat joglo? Pernah? Di mana Mas? Di Randu Alas. Mana itu Randu Alas? Manilo. Oh ya, bagus, boleh. Ada lagi pernah menjumpai secara langsung? Bukan dari gambar saja, melainkan langsung. Di Balong-Sumber. Ada Pak? Seperti ini. Persis seperti ini ya, mirip ya. Rumah joglo ya, luar biasa. Nah, yang kedua ada contoh rumah adat dari Papua. Nah, bentuknya sangat unik sekali ya, Mas Kenzi. Kelihatan Mas Kenzi? Seperti apa Mas bentuknya kira-kira? Ini terbuat dari apa ini? Dari jerami. Oh ya, boleh, bisa. Nah, rumah adat dari Papua seperti ini bentuknya. Meskipun bentuknya agak unik ya. Mungkin kalau kita lihat ya secara langsung mungkin agak menyeramkan ya. Tapi akan tetapi kita harus tetap saling menghargai. Nah, yang keempat ada rumah adat dari Sulawesi Tenggara yaitu bernama Rumah Malige ya. Rumahnya sangat bagus sekali, sangat mewah, kelihatan ya. Nah, ini pada zaman dahulu ya, sejarahnya ini adalah tempat tinggal para sultan. Nah, rumah adat Malige. Bagus ya Nana ya bentuknya ya. Nah, yang keempat ada rumah adat dari Kalimantan Barat bernama Rumah Panjang. Nah, bentuknya serupa ya, hampir mirip tapi tidak sama. Nah, ini juga sejarahnya itu adalah dulunya tempat tinggal para sultan atau orang yang kaya raya. Nah, biasanya seperti ini contohnya. Jadi tadi ada berbagai macam rumah adat. Ada apa saja anak-anak? Yang rumah adat? Ada rumah adat joglo. Dari mana? Provinsi mana? Jawa Timur. Ibu kota Jawa Timur? Surabaya. Yang kedua ada rumah adat Honai dari Papua. Yang keempat ada rumah adat dari mana tadi? Sulawesi Tenggara bernama Rumah Malige. Dan yang terakhir ada rumah adat dari Kalimantan Barat bernama Rumah Panjang. Nah, selain itu ya, selain pakaian adat, rumah adat, Indonesia itu kaya akan keberagaman ya, beragam. Nah, ada contoh juga yaitu upacara adat. Nah, mungkin kalian tahu ya upacara adat yang ada di Jawa ya, khususnya Jawa Timur itu biasanya ada adat tingkepan. Tahu anak-anak apa itu tingkepan? 7 bulan apa? Boleh ya, tidak apa-apa. 7 bulanan atau peristiwa upacara adat. Biasanya kalau kalian punya kakak atau punya sepupu atau tetangga yang sedang mengandung 7 bulanan itu ada upacara adat yang bernama tingkepan. Nah, prosesnya seperti ini ya anak, dimandikan seperti ini ya. Kelihatan ya? Nah, ada bunganya, diberi bunga, ada. Ini adalah peristiwa yang sangat menurut orang Jawa sangat sakral ya, sangat suci. Nah, seperti ini. Ada tingkepan. Yang kedua, ada upacara adat dari Bali bernama ngaben. Nah, seperti ini. Ada ogok-ogok ya, ogok-ogok adalah patung Bali dibakar beserta orang yang sudah meninggal. Nah, orang yang sudah meninggal itu di adatnya orang Bali atau agama Hindu itu malah dibakar. Nah, supaya apa? Pemahaman mereka supaya dosa yang ada di dunia itu hilang, hangus. Nah, kalau di adat kita
Muslim ya, kita kan kebanyakan mayoritas adalah kalau di Jawa ini kan Muslim ya, Islam ya. Agama Islam itu kan kalau ada orang meninggal apa yang dilakukan? Dimandikan, dikubur, biasanya datang orang ngelawat, melayat ya. Kalau di Bali sebaliknya, jadi orang meninggal itu malah dibakar. Tapi apakah itu salah anak-anak? Tidak. Nah, itu sudah menjadi adat dari orang Bali atau khususnya beragama Hindu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ada juga tarian tradisional atau tarian adat dari Bali, yaitu tari kecak. Pernah melihat di televisi atau di YouTube sebelumnya? Pernah ya? Bagaimana gerakannya tari kecak ini? Apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat ketika melihat tarian kecak? Ada anoman, luar biasa. Boleh Mbak Najwa. Ada apa lagi? Dilakukan atau dilaksanakan saat senja. Boleh, luar biasa Mas Kenzi. Ada lagi? Nah, biasanya kalau di tarian kecak itu kan duduknya melingkar ya. Yang di tengah itu ada ketuanya. Terus ngapain ketuanya? Di melingkar. Terus biasanya di telinganya ada apa? Ada bunganya. Nah, jadi masyarakat Bali ya meyakini bahwa tarian tersebut itu untuk mengusir roh-roh jahat atau mengusir penyakit. Nah, biasanya kalau ada dulu kita kan pernah terkena wabah atau pandemi ya, yaitu apa? COVID-19 atau corona. Nah, itu cara menanggulanginya, cara mengusirnya. Warga Bali itu meyakini pagebluk atau wabah itu diusir dengan cara menari tarian tari kecak tadi. Nah, seperti ini. Nah, ada lagi tarian adat dari Jawa Tengah, yaitu tari gambir. Nah, hampir mirip dengan Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Timur tarian adat kita apa? Tari tenor dan tari remo. Nah, pakaiannya kira-kira serupa tidak dengan Jawa Timur? Serupa ya, mirip-mirip ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu contoh berbagai macam alat musik tradisional. Nah, kalau di Jawa Timur alat musik kita apa? Yang kalian ketahui? Gendang. Ada lagi? Orang nggak bisa yang dibuat hadro itu ya. Ada lagi? Seruling. Kalau di Jawa Barat itu ada alat musik yang panjang ya, yang menyerupai kentongan disebut angklung. Nah, luar biasa. Nah, yang terakhir alat musik dari Papua ya. Seperti ini bentuknya anak-anak. Nah, ini adalah alat musik yang bernama tifa. Bentuknya hampir mirip dengan apa ini? Dengan gendang. Tapi bedanya apa? Lebih tinggi dan ada coraknya. Nah, jadi setelah kalian tadi ya belajar tentang berbagai macam keberagaman budaya, nah kali ini Pak Ari mau membagikan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, sebelumnya kalian coba berhitung dulu. Mbak siapa ini? Mbak Safira. Ayo, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Nah, Mas Kenzi lanjut. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. Nah, Pak Ari akan membagikan ya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nantinya kalian amati gambar tersebut ya. Kalian amati, lalu ketika kalian sudah menemukan jawabannya, kalian cetak. Sudah, ini di sini keterangannya sudah ada. Nah, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Silakan untuk duduknya ya, bergabung dengan kelompoknya. Anak-anak coba perhatikan ya di LKPD-mu masing-masing. Nah, jadi petunjuknya ya, 1, amati potongan gambar yang telah disediakan. Nah, maksudnya bagaimana? Coba kalian amati keseluruhan gambar yang sudah disediakan pada soal tersebut.
Yang kedua, kemudian tempelkan pada kolom tabel di bawah ini, kemudian lengkapi tabel berikut dengan tanda centang pada kolom yang sesuai. Jadi nanti yang kalian anggap sesuai silahkan dicek. Nah, ya. Silahkan dikerjakan diskusi ya. Dan nanti ya setelah kalian selesai diskusi, selesai mengerjakan, ya ketua kelompoknya menunjuk salah satu untuk maju presentasi di depan, ya menunjuk salah satu anggotanya untuk maju ke depan, ya menyajikan pekerjaannya, menyajikan LKPD-nya, ya. Sudah, bagaimana Mas Ferdi? Ada kesulitan Mas Ferdi? Tidak ada ya, silahkan ditulis Mas Ferdi di situ. Mbak Ata bagaimana Mbak Ata? Aman Mbak Ata? Ya. Ayo Mas Ferdi. Nah, diberi nama kelompoknya masing-masing, nama lengkap. Seperti Mbak Ata ini. Nah, silahkan diskusi. Ini saja, tidak usah lagi. Nanti masih ke depan maju ini tidak usah. Ini saja. Contoh kita masuk ke asal daerah. Ada isi namanya. Sudah. Silahkan berdiskusi ya. Silahkan diskusi. Jangan gaduh, diskusi ya dengan temannya untuk menyelesaikan tugas LKPD. Panggilan saja tidak apa-apa, yang penting jelas, yang penting terang.
Mas Redi sudah sampai mana? Gimana? Mas Udin mau izin ke toilet, boleh, silakan Mas Udin. Nah, setelah ini kembali lagi ke tempat duduknya Mas Udin. Diskusi. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan semuanya? Tidak. Tidak. Sudah selesai? Ya, silakan diselesaikan dahulu. Ya. Seperti layaknya orang berdiskusi. Orang berdiskusi. Waalaikumsalam. Sudah selesai Mas Udin? Silakan duduk kembali Mas Udin. Diskusi bersama kelompoknya, antar kelompok ya. Seperti orang berdiskusi, Mas Redi bukan dulu untuk memecahkan masalah.
Konsentrasi ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Silakan. Kalau sudah selesai silakan diteliti terlebih dahulu ya. 3 menit lagi. Sudah selesai anak? Nah, sekarang ya, pandangan depan, tangan di atas meja ya. Sudah? Nah, jadi ya, seperti apa yang Pak Aris sampaikan tadi, ketua kelompok ya, kalian kan sudah membentuk kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang ya tugas kalian mempresentasikan atau menyajikan hasil ya, hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kalian, yaitu mengerjakan LKPD. Nah, silahkan untuk ketua kelompoknya boleh atau menunjuk salah satu temannya untuk presentasi di depan. Langsung saja Pak Ari mulai dari kelompok 1. Ayo kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan hasilnya ya, menyajikan hasilnya. Ini Mbak. Nah, ya. Assalamualaikum. Ayo anak-anak tolong dihargai temannya yang sedang maju ke depan untuk menyajikan hasil belajarnya. Ayo diulangi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi
langsung saja intinya saja Mbak. Pakaian tradisional bukan pakaian tradisional asal daerah. Pakaian adat Jawa Timur, pakaian adat Bali, pakaian adat Sumatera Utara. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Syafira. Terima kasih. Ya. Kelompok 2 silakan. Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk maju ke depan? 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, maju Mas. Silakan. Tidak usah saling tunjuk. Ya, silakan yang berani mewakili. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar apa? Itu nomor 1. Nah, jelaskan. Nomor 1. Gambar pakaian tradisional asal daerah Jawa Timur. 2. Bali. 3. Sumatera Utara. Nah, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Kenzi. Nah, kelompok 3 siapa yang mewakili? Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk Mas Adit. Mas Adit. Ayo Mas Adit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian tradisional asal daerah Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara. Nah, sudah. Tepuk tangan untuk Mas Adit. Nah, anak-anak ya, tolong diperhatikan ya. Tadi Pak Ari sudah membentuk kelompok, sudah sudah mengkondisikan ya kalian untuk diskusi dengan kelompoknya. Nah, sekarang ya, setelah kalian tadi kan sudah membentuk kelompok, sudah mengerjakan apa anak-anak tadi? LKPD. Apa itu LKPD? Nah, waktunya ya, hari ini waktunya Pak Ari akan mengumumkan ya kelompok terbaik ya dari kelompok 1, 2 ataupun 3. Nah, jadi ya nanti ketika ya Pak Ari menyampaikan ya ada kelompok yang terbaik, yaitu ya bukan berarti yang tidak terpilih nanti adalah kelompok terjelek, bukan ya. Intinya kita harus sama-sama apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat. Nah, nanti yang Pak Ari umumkan ketika kelompok yang terbaik akan mendapatkan reward dari Pak Ari ya, akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya berupa apa Pak Ari? Nah, masih rahasia ya, tunggu nantinya. Pak Ari akan mengumumkan ya setelah Pak Ari amati kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, perwakilan silakan maju. Nah, kelompok 2 diwakili maju akan mendapatkan reward dari Pak Ari. Ayo. Akan mendapatkan ID card pintar dari Pak Ari ya. Silakan. Nah, tepuk tangan untuk Mas Kenzi. Nah, ya. Jadi ya, tadi ya kita belajar tentang apa, anak-anak? Kesimpulannya tadi. Halo. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. Mengingat. fokus. Nah, sudah ya tadi ya kita belajar tentang apa, anak-anak? Berbagai macam keberagaman budaya bangsa Indonesia. Meliputi apa saja itu keberagaman budaya bangsa Indonesia? Ada pakaian adat, ada rumah adat, ada alat musik tradisional, ada tarian adat. Nah, jadi ya meskipun pada intinya ya, meskipun kita berbeda-beda ya, berbeda-beda tentang rumah adat, pakaian adat, tari tradisional,
ataupun upacara adat, intinya harus Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ya anak-anak ya, mungkin itu ya sedikit yang bisa Pak Ari sampaikan ya. Apa yang Pak Ari sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mungkin itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penutup Mas Raja dipimpin lagi, disiapkan untuk berdoa Mas Raja. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pesan Pak Ari harus tetap semangat belajar supaya cita-cita kita tercapai dan bisa kedepannya suatu saat nanti bisa membanggakan. Ya, mari kita berdoa ya untuk penutupan ya supaya apa yang ilmu yang kalian terima bisa diserap oleh otak kita masing-masing. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua anak-anak ya. Berdoa, silakan Mas Raja dipimpin untuk berdoa. Ya, Kak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Damai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kami atas nama Ibu Ririn Widya Stuti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro, dan kami tidak sendiri, ditemani Bapak Imam Muhdi selaku pengajar praktek dan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Teguh Ari Wibowo. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan percakapan atau diskusi pasca observasi sesuai modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, mari kita saksikan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Ririn. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ririn. Apa kabarnya Pak Ari hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat pastinya Bu Ririn. Iya.
Alhamdulillah ya Pak Ari ya, kita kemarin sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan observasi di kelas bersama anak-anak ya. Iya. Kemarin kita melakukan observasi itu pada tanggal, kalau seingat saya tanggal 16 Mei 2022 ya Pak Ari Iya, ya. betul. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana kesan Pak Ari dalam pembelajaran kemarin itu? Apakah sudah sesuai dengan yang Pak Ari rencanakan? Alhamdulillah sudah sesuai Berlin. Alhamdulillah setelah pembelajaran kemarin anak-anak antusias, anak-anak senang, dan pastinya juga anak-anak bisa mengutarakan pendapatnya secara aktif dan tanya jawab dengan guru. Seperti itu. Kalau boleh tahu, kemarin itu tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi ini apa ya Pak Ari ya? Tujuan kita yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah observasi kemarin itu observasi saya kemarin itu masih perlu diperbaiki atau bagaimana terhadap pembelajaran yang saya lakukan sudah berjalan baik atau sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi tujuannya di sini mungkin saya bisa membantu jika Pak Ari ada kendala dalam pembelajaran yang berlangsung ya Pak Ari ya nanti ya. Oh ya Pak Ari, materi kemarin itu pembelajarannya apakah sudah mencakup pembelajaran berdiferensiasi KSE dan PSE? Alhamdulillah, insya Allah sudah Berlin. Ya, jadi pada materi kemarin saya adalah tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, di mana ada diferensiasi konten, yaitu saya sudah menyiapkan materi apa saja yang akan dipelajari melalui media gambar. Nah, sehingga menarik siswa dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua ada diferensiasi proses, yaitu ketika membentuk kelompok, sebuah kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda, kemudian mereka saling berkolaborasi dan berdiskusi untuk membahas tugas yang saya berikan. Nah, yang terakhir ada diferensiasi produk, di mana siswa menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi Pak Ari di sini sudah melakukan diferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten, proses, dan produk ya Pak Ari Betul ya. sekali. Dan saya kemarin juga menyaksikan sendiri Pak Ari itu. Jadi terkait dengan semua ini, apakah ada hal-hal yang memuaskan dan apa yang menjadi kendala pada saat observasi tersebut Pak Ari? Mungkin untuk hal yang memuaskan itu ketika saya memberikan media berupa gambar itu anak-anak antusiasnya sangat luar biasa. Nah, jadi anak-anak memperhatikan dengan seksama, ya seperti itu. Terus untuk kendalanya mungkin pas waktu kita membentuk kelompok, nah anak-anak sedikit gaduh ya. Karena apa? Karena kan ketika kita membentuk kelompok itu ada yang sudah selesai, ada yang belum, sehingga yang itu mungkin membuat gaduh. Jadi mungkin anak-anak yang sudah pintar itu selesainya lebih dulu, Iya, ya betul. Mas Ari ya. Ya, Jadi selesai dulu, akhirnya anak-anak cenderung aktif, jadi tidak mau diam, membuat kegaduhan. Sementara yang anak-anak yang dengan kemampuan agak terbatas, dia masih butuh waktu untuk menyelesaikannya. Iya, Ya, Pak Ari, betul ya. sekali. Iya. Terus di sini sudah munculkah KSE yang digunakan? Kan itu ada 5 ya Pak Ari KSE itu. Iya. Nah itu mana yang sudah digunakan? Kalau KSE itu yang sudah saya gunakan ada kesadaran diri. Jadi kesadaran diri, contohnya guru memberikan contoh pada muridnya. Nah, yang kedua ada manajemen diri, memberikan model pada siswa. Yang ketiga ada keterampilan berelasi, yaitu memotivasi atau mendorong anak untuk berelasi dengan kelompoknya. Disebut
itu berarti dari 5 KSE itu terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang tepat. Itu 3 ya Pak Ari yang mencakup di dalam pembelajaran kemarin ya, terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan berelasi tersebut ya. Nah, di sini perlu digarisbawahi apa yang menjadi kesulitan Pak Ari sebagai guru ketika melakukan pembelajaran kemarin itu Pak Ari? Ya, itu tadi Bu, untuk kesulitan yang pertama mungkin tingkat pemahaman siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang high, ada yang middle, dan juga yang low. Nah, itu mungkin dulu. Jadi untuk medianya ya terkait sumber berbeda karena kita hanya terbatas pada buku dan tidak bisa mengaksesnya lebih luas. Berarti di sini ada 2 kendala dari murid dan yang kedua dari media pembelajarannya. Lalu ketika Pak Ari mengetahui yang terjadi seperti itu, cara mengatasi masalah tersebut itu terobosannya bagaimana Pak Ari kira-kira seperti itu ketika itu? Jadi memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media sumber pembelajaran. Seperti kita kan di sini punya taman, mungkin kita bisa memanfaatkan taman tersebut untuk media pembelajaran. Seperti itu. Jadi terobosan yang dilakukan Pak Ari ini bagus ya. Nah, sekarang kalau misalnya dari apa yang dilakukan Pak Ari tadi itu kita beri skala prioritas gitu. Nah, misalnya setelah observasi itu ada skor 1 sampai 10. Itu Pak Ari sekarang ini posisi sebelum dan sesudah itu pada posisi berapa Pak Ari? Kalau sebelumnya mungkin ada di posisi 6. Oh, sebelumnya 6 ya? Iya. Kalau setelahnya Pak Ari? Setelah dapat ilmu banyak dari apa yang disampaikan Bu Ririn, akhirnya mungkin bisa naik level ke level 9. Atau bahkan mungkin sempurna ya Pak Ari. Insya Allah. Nah, Pak Ari sekarang sudah kelihatan ada peningkatan. Yang saya lihat itu ada peningkatan naik ke angka 8 lah kira-kira ya. Alhamdulillah Pak Ari ini ada peningkatan. Bisa dijelaskan Pak Ari apa itu yang didapat setelah melakukan pra dan observasi tadi? Jadi dengan adanya observasi kemarin ya, saya merasa lebih mendapatkan ilmu baru. Yang awalnya mungkin pembelajaran saya sedikit monoton ya, dengan adanya observasi itu saya menjadi pembelajaran saya lebih mungkin antusiasme siswa lebih meningkat ya, seperti itu. Terus di sini apa yang bisa Pak Ari tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya Pak Ari nanti setelah ini, apa yang bisa dilakukan? Saya ingin memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi KSE PSE. Jadi melatih keterampilan saya dalam melaksanakan RPP, meningkatkan penggunaan media lebih bervariasi lagi dan pastinya memotivasi siswa. Baik Pak Ari ya. Lalu untuk medianya bagaimana Pak Ari? Saya ke depan ini ingin membuat media yang lebih bervariasi lagi dan mampu membuat siswa tertarik belajar di kelas. Karena anak-anak itu biasanya kalau belajar lewat buku itu kurang tertarik gitu ya Betul. Pak Ari ya. Iya. Jadi anak-anak itu butuh media yang menarik, yang membuatnya senang untuk belajar gitu ya Pak Ari ya. Iya. Nah, untuk hal-hal pendukung terkait poin pembelajaran berdiferensiasi dan dengan KSE PSE tadi, apakah cukup dengan itu saja atau mengikuti workshop atau di PMM yang ada di CPKB itu Pak Ari? Itu seperti apa atau seperti apa? Jadi ya tidak hanya dari buku, bisa melalui PMM itu tadi dan materi-materi yang saya pelajari sebelumnya.
Ini pertanyaan terakhir ya Pak Ari ya. Kira-kira kapan atau waktu Pak Ari akan melakukan aksi nyata, melakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan membuat media menarik sehingga anak-anak tidak bosan? Mungkin 1 minggu ke depan, Bu Ririn, insya Allah akan saya lakukan. Lalu Pak Ari ini apakah akan berjalan sendiri atau akan menggandeng teman yang lain atau berkolaborasi dengan siapa gitu? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan ibu-ibu paguyuban untuk meningkatkan keberlangsungan proses belajar mengajar supaya lebih baik lagi ke depannya, bisa kita melalui itu, atau kita minta bantuan rekan sejawat juga bisa. Kira-kira yang pasti itu kapan Pak Ari? Minggu depan insya Allah. Oh, minggu depan langsung gitu ya Pak Ari ya, buat zet. Dari pembicaraan kita hari ini Pak Ari, apa yang bisa Pak Ari simpulkan? Mungkin untuk kesimpulannya Bu, saya yang pertama tadi, alhamdulillah saya banyak belajar dengan Bu Ririn, dengan panjenengan. Yang awalnya kegiatan belajar mengajar saya itu mungkin terlalu monoton. Dengan adanya observasi tersebut saya menjadi pembelajaran saya lebih menarik untuk siswa pastinya. Dan terima kasih banyak atas bimbingannya. Baik Pak Ari, terima kasih dan saya tunggu aksi nyatanya ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Demikian tadi percakapan pasca observasi. Semoga ke depan kita bisa lebih menggali potensi diri dan terus banyak berbuat memajukan pendidikan dan berpihak pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.